Semangat untuk melestarikan kebaya tiada henti digaungkan beragam pihak. Begitu pula dengan komunitas perempuan berkebaya Indonesia yang tengah berupaya memperjuangkan penetapan Hari Kebaya Nasional. Dan salah seorang yang tetap konsisten memakainya adalah Lia Natalia. Lia Natalia ini adalah seorang jurnalis media group dan aktivis khusus isu-isu pengungsi asal negara asing dan tentang budaya. Dan ia telah menulis beberapa buku, MG Listeners, diantaranya Backpacker with Kebaya, Why Not? Bersama Denik, Kebaya Indonesia, dan I Am an ASEAN Child atau Aku Anak ASEAN. Terhitung sudah lebih dari 8 tahun Lia Natalia konsisten memakai kebaya. Sekali lagi ya, 8 tahun Lia konsisten memakai kebaya untuk berbagai kegiatan di luar rumah. Apa dan bagaimana cerita di balik mengapa ia mengenakan kebaya dan mengapa ia konsisten sampai dengan 8 tahun, sampai dengan detik ini masih pakai kebaya. Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mbak Lia Natalia. Hai, selamat pagi, selamat Hari Kartini Mbak Lia. Selamat pagi Jason, selamat pagi MG Listeners, selamat pagi, selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Wah, untuk perempuan Indonesia semoga semangatnya sama nih kayak sesemangat Mbak Lia yang suaranya sudah menggelegar di pagi ini. Nah Mbak Lia, mau tanya, ini kan informasi yang tadi Jason sudah sampaikan ada berapa ya? Ada 8 tahun ya Mbak ya kurang lebih Mbak Lia ini konsisten memakai kebaya. Pertanyaannya, kenapa sih Mbak 8 tahun ini konsisten memakai kebaya dalam berbagai kesempatan? Iya, benar Jason, sudah kurang lebih 8 tahun ya dari 2014. Saya memutuskan untuk menggunakan kebaya untuk busana sehari-hari. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan ini semacam mendapat hidayah, quote unquote. Jadi mendapat hidayah untuk menggunakan kebaya ketika saya dengan beberapa teman yang kemudian menjadi pendiri komunitas perempuan berkebaya. Nah itu ya, jadi kami sempat ke Gunung Prau, awalnya sebenarnya hanya untuk yuk kita taking foto aja di di puncak perahu di Dieng ya. Lalu kita, tapi begitu turun gunungnya saya memutuskan untuk tetap berkebaya dan berkain. Disitulah saya melihat bahwa memang luar biasa gitu ya. Oh, nenek-nenek kita zaman dulu kok nggak bilang ribet ya? Kenapa saya hari ini ibarat menurut saya tuh cuma kita naruh pantat nyampe ya, karena banyak fasilitas kendaraan yang bisa digunakan. Kenapa kita harus mengatakan itu ribet? Padahal sebenarnya biasa aja. Oke, jadi ini cerita awalnya unik ya, karena naik ke Gunung Prau ya tadi ya Mbak ya. Iya, jadi benar dapat hidayah Jason. Dan itu mulai dari hidayah dari Gunung Prau itu akhirnya konsisten tetap dijalankan sampai dengan sekarang. Tapi gini, kan gak semua kesempatan itu orang bisa melihat kebaya itu sebagai sesuatu yang umum. Misalnya di kantor misalnya, atau misalnya kan Mbak Lia ini kan sebagai jurnalis ketika melakukan peliputan terus kemudian menggunakan kebaya, orang kan pasti kayak ngeliatin gitu. Nah respon-respon seperti apa sih yang Mbak Lia pernah dapatkan selama 8 tahun ini memakai kebaya di aktivitas-aktivitasnya Mbak Lia? Kalau saya boleh katakan semua respon yang saya terima positif, banyak banget, apalagi sebagai jurnalis itu keuntungannya banyak banget ya. Mungkin misalnya ketika bertemu kadang-kadang dipikir mungkin istri pejabat atau mungkin pejabat sendiri. Jadi banyak akses, bahkan ketika peliputan di luar negeri misalnya, itu mungkin mendapat prioritas mungkin lebih dari teman-teman jurnalis yang lain. Karena kemudian pemimpin dari atau pejabat negara lain itu kemudian melihat kita, oh ada orang yang sangat tradisional mungkin ya. Tapi dia ada di forum seperti ini. Banyak sebenarnya di balik psikologi banyak orang, kita berbusana tradisional perempuan di dalam aktivitas sehari-hari di zaman ini adalah hal yang mungkin tidak banyak orang lakukan, sehingga itu mendapat banyak apresiasi positif. Jadi saya banyak mendapat kesempatan yang luar biasa masuk ke beberapa tempat. Mungkin dikira istri pejabat awalnya sering dipikir ditanyakan mau ketemu siapa, atau mau kalau di kantor misalnya awal-awal sering setiap hari ditanya, Mbak kok undangan kok tiap hari, karena konotasinya di Indonesia
ketika orang berbusana Itu mau tradisional adalah kondangan. mau kondangan. Mm-mm. Saya setiap hari ya berarti kondangan. Tapi banyak sekali unsur positif membuka komunikasi dan diplomasi budaya dalam keseharian saya ketika berinteraksi dengan baik orang Indonesia maupun orang di luar Indonesia, karena diplomasi budaya atau diplomasi apapun itu selalu dimulai dari dalam negeri dulu kan ya gitu. Mhm. Oke, ada tujuan untuk melakukan diplomasi budaya. Ini juga jadi salah satu campaign yang penting mengapa akhirnya 8 tahun ini Mbak Lia konsisten menggunakan kebaya. Mbak Lia, kalau informasi yang saya dapat ini Mbak Lia adalah salah satu pendiri komunitas perempuan berkebaya, Paguyuban Catra Kebaya, komunitas Rumpun, Bakung yang bergerak di bidang budaya dan juga literasi. Dari sekian banyak komunitas atau yang Mbak dirikan ini, apa sebenarnya tujuannya? Apa sebenarnya pesan yang ingin Mbak sampaikan melalui gerakan-gerakan ini, Mbak Lia? Jadi agak beda-beda di bentuk geraknya mungkin Jason, tapi awalnya ketika kami mendirikan komunitas perempuan berkebaya, tujuannya sebenarnya sederhana, ingin mengingatkan kembali bahwa Indonesia itu sebenarnya punya busana tradisional, tidak hanya kebaya kami gunakan sebagai pintu masuk, kalau boleh dikatakan, tapi bahwa Indonesia punya pakaian tradisional yang merupakan bagian dari budaya Indonesia yang bervariasi, luar biasa dan cantik. Dan perempuan Indonesia menggunakan itu akan terlihat sangat cantik. Sesederhana itu, kami tidak pernah berekspektasi bahwa pada suatu hari banyak orang yang membuat gerakan-gerakan yang serupa, mengikuti, dan makin banyak orang yang saat ini mulai, bahkan laki-laki juga mulai menggunakan busana-busana tradisional, misalnya menggunakan kain, sarung, ikat kepala tradisional untuk digunakan sehari-hari. Jadi memang ini tadinya hanya niatnya untuk mengingatkan orang bahwa kita punya kekayaan budaya yang luar biasa, salah satunya busana tradisional kita. Syukur-syukur orang lain mengikuti. Kalaupun tidak, sederhana bahwa kami hanya ingin menjadi pengingat, mengingatkan bahwa kemudian di generasi di selanjutnya pernah melihat ada orang perempuan yang menggunakan busana tradisional seperti itu dulu, paling tidak itu. Lalu kemudian kalau Catra Kebaya itu memang benar-benar di literasi budaya, jadi mempromosikan budaya lewat penulisan kita, buku misalnya, buku-buku yang kami tulis itu memang buku inspirasi budaya. Bahwa kami berkebaya, kami backpacker, teman saya Denny itu bahkan menggunakan motor keliling Jawa sendiri, solo traveler, dan dia berkebaya dan berkain terus kemana-mana. Dan cerita kami unik-unik memang di sana. Ketika saya masuk, misalnya saya ke Myanmar, saya dengan gratis, walaupun saya turis, saya dianggap warga lokal. Saya tidak perlu bayar entrance fee, tapi teman saya dari negara lain, mereka harus bayar entrance fee yang luar biasa. Misalnya $20, saya free, karena dianggap saya warga lokal. Warga lokal. Dan orang di Myanmar masih sangat banyak, masih setiap hari ditemukan mereka berbusana tradisional. Begitu juga ketika saya ke Laos, atau negara-negara Asia Tenggara khususnya, masih saya temukan 1-2 orang yang masih menggunakan busana tradisional, dan itu luar biasa. Oke, jadi memang gerakan-gerakan ini tujuannya berbeda-beda, tapi sebenarnya visinya hampir sama, yaitu terkait dengan menjadi contoh, kemudian menjadi pengingat bahwa kita juga punya baju tradisional dan juga sebagai alat untuk media diplomasi budaya. Tapi Mbak Lia gini, pertanyaannya personal sih sebenarnya. Kalau kita lihat kan di kota besar megapolitan seperti Jakarta, ini kan banyak orang yang sudah berpikiran modern, banyak orang-orang yang sudah meninggalkan dalam tanda kutip kebaya dan baju-baju tradisional, atau hanya menggunakannya di hari-hari besar saja atau hari-hari tertentu saja seperti acara pernikahan yang tadi Mbak Lia sudah sebutkan. Pernah nggak sih Mbak ada rasa malu, atau misalnya mereka, masyarakat atau orang-orang tuh ngeliatin Mbak sampai segitunya, sampai Mbak ngerasa, aduh ini salah kostum deh kayaknya. Pernah nggak ada perasaan-perasaan kayak gitu Mbak? Sayangnya nggak ada itu, nggak pernah ada, karena sejujurnya berkebaya itu menimbulkan kepercayaan diri yang luar biasa. Selalu terasa bahwa saya
hari ini saya sangat cantik. Jadi Oke. kalau buat teman-teman yang ada di gerakan-gerakan kami ini, yang mengikuti, yang mau, memang sebenarnya perempuan itu kan senang sekali terlihat cantik Mm-mm. dan selalu ingin sesuatu yang eksklusif. Jadi berkebaya itu pasti Anda tidak akan sama dengan orang lain, pasti berbeda. Karena model kebaya boleh sama, belum tentu bahannya sama. Kain yang dipakai itu kain Indonesia atau wastra Indonesia sangat banyak dan bervariasi. Dan pasti karena itu buatan tangan, pasti berbeda. Walaupun motif sama, pewarnaannya pasti berbeda. Walaupun motif sama, ketika orang yang mencanting selembar batik misalnya berbeda orang, pasti goresannya akan berbeda. Jadi eksklusivitas yang biasanya perempuan ingin dapatkan itu justru kita rasakan ketika menggunakan busana tradisional. Saya sepanjang kurang lebih 8 tahun ini berkebaya dan berkain, hampir setiap hari dalam setiap aktivitas di luar rumah, itu tidak pernah menemukan pandangan negatif dari apa yang saya gunakan. Tapi lebih banyak akhirnya melakukan literasi-literasi. Dari berkebayalah banyak jembatan komunikasi terbuka, termasuk kita masuk untuk mengajar, mendongeng untuk anak-anak dan banyak hal. Termasuk kita mengajarkan banyak perempuan bagaimana dia harus menjaga, memproteksi dirinya. Baik, kita bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk melakukan literasi, benar-benar literasi, termasuk literasi digital. Ini justru membuka banyak peluang, membuka banyak kesempatan. Salah satunya tadi peluang komunikasi, mengajar, menginspirasi, bahkan sampai literasi. Ini menarik nih, ketika tadi Mbak Lia menyinggung soal literasi. Kalau kita lihat kan sekarang semua aktivitas sudah dialihkan ya Mbak ya melalui internet, yang pada akhirnya frekuensi penggunaan internet di masyarakat bisa kita lihat ini meningkat. Dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka gadget. Nah, hal ini secara nggak langsung kan menuntut masyarakat umum memiliki pengetahuan literasi digital yang cukup, sehingga masyarakat khususnya kaum perempuan ini dapat memaksimalkan penyaringan informasi digital. Kalau menurut Mbak Lia, bagaimana nih pendapat Mbak Lia terkait dengan perempuan dan literasi digital di Indonesia, apalagi di momen peringatan Hari Kartini? Sudah cukupkah? Masih, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun awal ketika kami mulai misalnya gerakan berkebaya, kemudian kami engage dengan soal literasi, termasuk literasi digital, hari ini boleh saya katakan terjadi ada progres yang sangat signifikan dan cukup baik. Banyak sekali orang yang hari ini saya rasa perempuan mulai melek digital. Kami juga, saya termasuk ikut dalam program Kominfo kebetulan dengan ada beberapa teman dari berbagai komunitas saya tadi yang menjadi pengajar juga untuk mengajarkan literasi digital. Dan menurut saya hari ini ketika boleh dikatakan hal positif dari pandemi COVID, mungkin adalah ketika kita semua pindah ke platform digital, ketika kita harus social distancing. Nah, di sana perempuan-perempuan yang tadinya mungkin tidak melek digital, mau nggak mau harus memaksa diri untuk belajar, walaupun tertatih-tatih. Tapi hari ini memang terjadi kenaikan signifikan, hampir lebih dari 45% populasi perempuan di Indonesia sudah melek digital ya, dari total pengguna internet itu sekitar 46%. Wah. Itu perempuan. Jadi memang sudah cukup banyak, dan program-program untuk pemberdayaan perempuan melek di literasi digital itu cukup banyak. Perempuan kemudian dengan melalui UMKM misalnya menjual makanan dan sebagainya itu lewat platform digital. Yang kami lebih tekankan adalah privacy. Jadi bagaimana perempuan itu memahami bahwa bahaya di dunia maya ketika dia menggunakan platform digital, apa yang harus dia protek, misalnya keluarganya kah, dan berhati-hatilah dalam mengekspresikan pendapat atau apapun di dunia maya, karena jejak digital itu tidak terhapus ya, tertinggal. Jadi berhati-hati karena itu mungkin masa depan anak Anda. Itu yang kami kedepankan. Kita ingin, karena sebenarnya secara umum survei menyatakan bahwa
netizen di Indonesia ini adalah di se-Asia itu yang paling tidak sopan Indonesia. ketika ada di dunia digital. Nah, ini sungguh memprihatinkan ketika digital literasi menjadi bagian untuk Indonesia ke depan, untuk masyarakat Indonesia 4.0. Itu memang agak memprihatinkan. Jadi ini menjadi tugas bukan hanya perempuan. Perempuan itu satu pihak, tapi seluruh orang Indonesia kita harus jadi karena perempuan adalah pengajar pertama di rumah, maka memang penekanannya harus lebih banyak kepada perempuan sehingga perempuan lebih melek digital. Tapi hari ini saya melihat progres positif pada perempuan Indonesia yang karena banyak program selama pandemi 2 tahun ini kita melakukan banyak pelatihan digital literasi. Ya, semoga dengan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam literasi digital atau melek digital ini juga semakin progresif ya Mbak ya. Makin banyak perempuan-perempuan di luar sana yang juga bisa melek literasi digital dan kemudian tidak menjadi bangsa yang tidak sopan lagi tadi ya kalau Mbak Lia katakan dalam bersosial media atau menggunakan ruang-ruang teknologi, ruang-ruang internet begitu. Nah, terakhir Mbak Lia, apa yang ingin Mbak Lia sampaikan di momen Hari Kartini ini untuk perempuan-perempuan Indonesia di sana yang bisa dibilang mungkin masih memiliki keraguan, masih merasa dirinya di bawah laki-laki, masih merasa kesetaraan gender itu mesti menjadi isu. Silakan Mbak. Sebenarnya ada satu hal ketika kita ingin hargai dulu diri kita. Jadi segala sesuatu itu saya selalu mengatakan pada diri saya bahwa mulailah dari saya, hal sekecil apapun. Artinya ketika kita ingin setara, kita harus menyetarakan diri kita. Ketika kita ingin dicintai, cintailah diri kita lebih dulu. Kemudian belajarlah setiap saat tidak henti-hentinya. Terutama harus melek benar-benar literasi itu harus dikedepankan. Kenapa? Kartini itu adalah simbol perjuangan literasi sebenarnya. Jadi penyempitan bahwa Kartini hanya simbol emansipasi wanita itu cukup terlalu mengecilkan peran seorang Kartini. Kartini itu simbol literasi karena Kartini terkenal bukan karena mempromosikan emansipasi saja, tapi karena dia membaca, dia kemudian menuangkan pikirannya dari bacaan-bacaannya dan dia mengekspresikan opininya dalam menulis. Jadi perempuan membaca, perempuan menulis itu adalah satu hal yang sangat baik. Ketika kita ingin mencontoh pada Kartini. Kartini dikenal karena dia mengekspresikan pandangan-pandangannya melalui tulisan. Bila dia tidak pernah menulis, maka hari ini kita mungkin tidak akan mengingat seseorang yang bernama Kartini. Dan Kartini tidak hanya menulis tentang emansipasi, tapi juga tentang perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaannya. Jadi belajarlah terus dan cintailah diri Anda sebelum Anda dihargai oleh orang lain. Duh, saya merinding dengar pesan dari Mbak Lia ini. Love yourself first, cintai diri Anda dulu, hargai diri Anda dulu kalau misalnya Anda ingin dihargai dan disetarakan begitu. Dan tadi setuju juga sama pendapat Mbak Lia bahwasanya Kartini bukan semata-mata simbol emansipasi, tapi kita juga harus melihat Kartini di era-era sekarang, dia itu adalah juga simbol dari literasi. Nah, ini kita juga harus tanamkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, nggak hanya perempuan, tapi laki-laki pun juga, supaya Indonesia bisa menjadi bangsa yang suka membaca, suka menulis, bangsa yang maju literasinya. Terima kasih Mbak Lia telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kartini. Sampaikan salam saya untuk perempuan-perempuan yang ada di komunitas Mbak Lia. Thank you Mbak Lia. Ya, terima kasih. Terima kasih.